Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Masuk pada tutorial saya yang ke-14. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat regresi linear berganda dan melakukan pengujian uji asumsi klasik pada aplikasi atau software SPSS. Nah, oke. Regresi linear berganda dan asumsi klasik ini sudah pernah saya presentasikan pada saat ada workshop ya B2 pada 26 Maret 2021. Kebetulan di situ saya sebagai narasumber. Langsung saja ya. Nah, untuk regresi linear berganda nih teman-teman, karena kita hari ini fokusnya adalah regresi linear berganda dan uji asumsi klasik, jadi saya fokus langsung di dua hal tersebut ya. Regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Artinya apa? X-nya lebih dari satu seperti ini ya teman-teman. Untuk persamaannya Y-nya adalah variabel dependent, kemudian alfanya ini adalah konstanta, beta 1, beta 2, dan Bn ini adalah koefisien ya, koefisien daripada variabel X1, X2 dan seterusnya. Nah, variabel bebas atau prediktor ini ada di X1, X2 dan seterusnya. Karena dia berganda, artinya dia lebih dari satu variabel bebas. Oke. Mengapa sih kita harus melakukan uji asumsi klasik? Sebenarnya kita melakukan uji asumsi klasik itu supaya memenuhi kriteria BLEU ya. Ada Bayes, linear, unbiased dan estimation. Nah, untuk penjelasannya bisa di sini ya. Bayes dimaksudkan sebagai terbaik. Hasil regresi dikatakan Bayes atau terbaik apabila garis regresi yang dihasilkan guna melakukan estimasi atau peramalan dari sebaran data menghasilkan error yang terkecil ya. Itu untuk Bayes-nya. Kemudian kalau linear diharapkan dia mengikuti kaidah OLS nih teman-teman, hanya berpangkat rendah, yaitu hanya berpangkat 1. Kemudian kalau unbiased sendiri disyaratkan dia tidak ada bias ya, artinya nilai B harus sama dengan nilai B yang ada di estimator ya, begitu. Kemudian estimator sendiri dia sebenarnya ada banyak ya. Model regresi merupakan hubungan linear dalam parameter, jadi dia masuk dalam kategori linear dalam setiap parameternya. Kemudian untuk error termnya E-nya harus memiliki rata-rata 0 ya, dan dia bebas asumsi klasik. Makanya kenapa kita harus melakukan uji asumsi klasik, supaya dia memenuhi estimator yang ada di kriteria BLEU ini ya. Oke. Nah, untuk uji asumsi klasik sendiri teman-teman ada 4 ya, nanti yang akan saya lakukan pengujian. Pertama adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Untuk normalitas sendiri, apa sih, kenapa sih kita harus melakukan uji normalitas ya? Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nah, jika dilanggar, maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Artinya nilai T dan F-nya menjadi bias. Oke. Kemudian untuk multikolinearitas sendiri bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan ada nggak sih korelasi ya antar variabel bebas. Ya, jika dilanggar maka variabel akan bersifat ortogonal ya, tidak ortogonal artinya terjadi kemiripan. Kemudian kalau autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antar suatu periode T dengan periode T-1 atau sebelumnya ya. Ini terjadi biasanya untuk data-data yang time series. Nah, kemudian untuk yang terakhir heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ini biasanya ditemukan di data-data yang cross section. Oke, ini ya untuk asumsi klasik. Nah, untuk metode hari ini atau tutorial kali ini saya akan melakukan uji normalitas ya. Karena jenisnya kan banyak ya normalitas itu. Nah, bisa menggunakan p-plot, statistik atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, saya akan menggunakan yang ini ya, teman-teman ya, Kolmogorov-Smirnov untuk tutorial hari ini ya. Oke, ketentuannya adalah jika dia asimsiknya dia lebih dari 0,05, dia dikatakan normal dan sebaliknya.
Itu untuk uji normalitas. Nah, sedangkan untuk uji multicolnya, karena ada banyak ya, ada collinearity, ada regresi parsial, ada CI ya. Nah, saya akan menggunakan yang ini nih teman-teman ya, yang collinearity statistik. Ketentuannya jika nilai tolerannya dia lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terkena multicollinearitas dan sebaliknya. Itu untuk multicollinearitas. Sedangkan untuk uji autokorelasi ada 3 ya teman-teman, ada DW test, LM test, dan run test. Di tutorial kali ini saya akan menggunakan DW test ya, uji Darwin-Watson. Syaratnya jika DU kurang dari DW, kurang dari 4 DU, dia tidak terjadi autokorelasi ya. Oke. Dan yang terakhir untuk uji heteroskedastisitas, karena dia ada banyak ya, ada 4. Nah, ada scatter plot, ada Gleitzer, ada uji Park, ada uji Watt. Tutorial kali ini saya akan menggunakan uji Gleitzer ya. Ketentuannya signya harus lebih dari 5%. Begitu. Oke ya, langsung saja ya. Saya akan berikan data mentahnya. Nah, data mentahnya ini ya teman-teman ya. Ini juga saya pakai untuk contoh tutorial yang lain ya. Ini adalah data cross section yang akan saya pakai ya. Data cross section di sini. Oke, ini ceritanya ada 10 perusahaan ya. Kemudian ada 3 variabel. Pertama adalah variabel Y, nilai perusahaan atau VBV atau price to book value, ini variabel dependennya. Kemudian X1-nya adalah kepemilikan institusional ya, berfungsi sebagai independen 1. Kemudian X2-nya atau independen 2 ada di kinerja keuangan atau ROA. Oke ya. Nah, ini adalah rumus yang dipergunakan untuk tiap variabel. Untuk price to book value, dia adalah lembar saham per nilai buku, nilai buku per lembar saham ya maksudnya. Kemudian untuk return on asset ya, dia menggunakan net income dibagi dengan total aset. Dan yang terakhir institusional, diperoleh dari jumlah saham yang dimiliki oleh institusional dibagi dengan total seluruh saham yang beredar dikali dengan 100. Nah, ketemulah angka-angka yang ada di sini ini. Oke ya, langsung saja. Pertama langkahnya kita harus buka ya yang namanya SPSS. Ya, pastikan teman-teman sudah memiliki SPSS ya. Oke, kita buka yang ini ya. IBM SPSS Statistik 26 karena versi saya 26. Kalau misalkan teman-teman mau pakai Bu, atau misalkan saya nggak punya nih yang 26, punyanya 24 atau 23, nggak apa-apa, sama aja ya teman-teman ya. Oke, kita sambil nunggu ya proses runningnya. Oke, sambil nunggu SPS-nya kebuka. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita tunggu. Ini baru Windows jendelanya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Biasanya biasanya SPSS itu akan keluar dua kertas kerja. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah output. Nah, langsung kita klik di sini, new datasheet yang ada di sini ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan open, kita klik. Nah, akan diarahkan seperti ini. Nah, untuk inputnya sendiri biasanya disebut untitled ya di sini ya. Dia ada yang namanya data view seperti ini ya. Ini data digunakan untuk memasukkan data Excel yang tadi ya, data mentah, untuk pengaturan juga ya, untuk pengaturan data mentah kalau di sini. Kemudian variable view di sebelahnya lagi. Nah, ini untuk memasukkan variabel-variabel yang akan kita pakai. Nah, untuk pengaturan data juga. Nah, satu jendela lagi ada yang namanya output ini ya. Ini nanti akan digunakan manakala kita sudah melakukan analisis ya, teknik analisis yang ada di menu-menu toolbar seperti ini nanti akan muncul di sini. Oke, langsung saja ya teman-teman, saya akan buka di untitled atau input 1 ya, bagian daripada pengisian variabel. Nah, karena ada 3 variabel, saya akan masukkan ya di sini. Oke, saya masukkan dulu untuk variabel Y-nya, kemudian X1 dan X2 ya. Oke, tadi yang Y adalah nilai perusahaan ya, diwakili dengan price to book value.
Oke. Kemudian X1 tadi kita ada yang namanya kepemilikan institusional. Kemudian ROA ini mewakili kinerja keuangan ya. Kemudian kita rubah untuk measure-nya, kita rubah ke skala. Nah, kalau udah seperti ini kita lari ke data view. Nah, di sebelahnya ya, karena ini masih kosong. Nah, kita kopikan teman-teman dari data yang ini. Nah, kita copy log, kemudian Ctrl C. Nah, masuk ke input SPSS yang ini, yang data view. Kita klik di sini, kemudian Ctrl V untuk paste. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini mudah caranya ya teman-teman ya. Langkah pertama kita akan melakukan regresi didampingi dengan pengujian uji asumsi klasik. Nah, pertama kita harus cari dulu nilai residualnya ya. Kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya untuk menguji normalitas ya, karena kan normalitas sendiri tadi ya. Kita bisa buka lagi. Nah, normalitas tujuannya adalah untuk mengetahui ya, apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nah, ini kita dapat dari regresi awal. Oke. Langkahnya mudah ya, teman-teman. Nah, kita lakukan saja analyze, kita pilih menu toolbar di sini ya. Analyze, kemudian regression ya. Linear ya. Saya ulangi, analyze, regression, linear. Kita klik. Nah, muncul kotak dependent dan independent. Nah, dependent kita masukkan sesuai dengan porsinya. Price to book value kita masukkan ke dependent, kemudian X1 dan X2 kita masukkan ke independent. Nah, statistiknya kita setting ya. Kita setting biar sekalian nanti muncul uji multi sama auto. Kita klik covariate metricnya sama collinear diagnosis. Kemudian di residual kita klik Darwin Watson sama case wise diagnosis. Oke ya, saya ulangi, ada covariate metric kita checklist, collinearity diagnosis kita checklist, Darwin sama case kita klik. Kalau sudah kita continue. Nah, kalau sudah kemudian kita masuk ke plot. Nah, teman-teman perhatikan untuk yang plot ini Y diisi dengan S resid ya, kemudian X diisi dengan Z plot. Nah, ya, kalau sudah histogram kita checklist, normal probability plot kita checklist. Kalau sudah continue. Nah, kemudian settingan terakhir save, kita pilih yang bagian kanan ya, residual, kita unstandardized-nya kita checklist, kemudian continue. Nah, kalau sudah semua yang ini option start sama book start tidak usah, langsung kita oke. Nah, ini adalah regression pertama kali untuk mencari nilai residual ya. Oke, kita bisa melihat angka residual dari mana. Nah, kita bisa masuk ke output yang ada di sini ya, atau juga kita bisa lihat di data view-nya. Nah, di data view-nya, nah ini dia, muncul satu kolom artinya residual. Nah, ini akan kita gunakan apakah nilai-nilai yang ada di residual ini berdistribusi normal atau tidak gitu. Atau bisa juga lihat di data variable view ya, ada tambahan lagi satu baris gitu. Oke. Kalau sudah dilakukan regression pertama, kemudian langkahnya apa? Kita buka aja ke output ya. Nah, di sini biar kelihatan nantinya. Nah, oke. Langsung kita lakukan uji normalitas ya. Caranya mudah, klik analyze, kemudian pilih non parametric test ya, legacy dialog sama one sample case. Saya ulangi, untuk mencari uji normalitas, analyze, non parametric test, legacy dialog sama one sample case. Kita menggunakan Kolmogorov Smirnov untuk uji normalitas. Kalau sudah kita klik, nah akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, unstandardized residualnya kita arahkan ke kotak sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini tidak perlu disetting ya, langsung kita oke. Nah, oke. Ini adalah Kolmogorov Smirnov test ya, NPAR test. Nah, ini adalah uji normalitas. Nah, untuk interpretasi atau syaratnya bagaimana ya? Uji normalitas itu syaratnya adalah ini.
Jika nilai asymsik lebih dari 5% atau 0,05 dikatakan normal dan sebaliknya. Nah, kita lihat ya di output yang tadi. Nah, asymsik totalnya 0,200. Ini artinya apa? Ini artinya sudah melebihi ini artinya sudah sesuai dengan kriteria normalitas di atas 5%. Bisa disimpulkan bahwa data residual yang ada di variabel di semua variabel atau pada model penelitian ini sudah berdistribusi normal. Oke ya, jadi ini sudah memenuhi syarat normalitas. Oke, nah kalau sudah melakukan uji normalitas, teman-teman, kita masuk ke pengujian yang berikutnya, multikolinearitas. Nah, kondisinya karena ini sudah normal, artinya regression yang sebelumnya juga sudah normal, ya. Nah, uji multikolinearitas yang akan kita pakai adalah nih, kolinearity statistik ya teman-teman ya, yang ini ya. Nah, kita menggunakan uji multikolinearitas yang ini, yang kolinearity statistik. Syaratnya adalah nilai tolerannya harus lebih dari 0,1 dan VIF-nya harus kurang dari 10 supaya tidak terkena multi. Nah, kita lihat di outputnya bagaimana hasilnya. Nah, di tabel yang ini koefisiennya, kolinearity statistiknya nilai tolerannya 0,806, 0,806. Artinya dia lebih dari 0,1 memenuhi ya. Kemudian kita lihat untuk VIF-nya 1,24, 1,24. Nah, ini artinya dia kurang daripada 10 dan ini berarti keduanya baik toleran maupun VIF memenuhi ya syarat daripada terbebasnya multikolinearitas. Oke, ini nggak ada masalah ya, lolos. Kemudian kita masuk ke pengujian berikutnya, autokorelasi. Ya, untuk autokorelasi yang kita pergunakan adalah uji DW test atau Darwin-Watson. Ketentuannya adalah DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU, dia tidak terjadi autokorelasi. Di mana DU ini adalah batas atas ya atau under ya. Batas atas ya. Upper ya, DU. Nah, ini menggunakan tabel nih teman-teman. Jadi selain teman-teman menggunakan hasil angka DW test pada SPSS, teman-teman juga harus compare dengan Darwin-Watson tabel. Oke, kita lihat dulu output dari SPSS. Di sini ya, teman-teman melihatnya adalah di tabel model summary yang ini, yang atas ini. Nah, ini adalah angka dari Darwin-Watson sendiri ini ya. DW hitungnya 2,074. Apakah ini sudah memenuhi, apakah ini sudah lolos uji multi? Nah, kita uji DW kita compare dengan DW tabel ya. Kita ketahui bahwa N-nya 10 ya, teman-teman ya. Tadi seperti data yang ada di Excel. Nah, ini N-nya 10 ya. Kemudian K-nya, K itu adalah jumlah variabel bebas. Nah, variabel bebasnya ada 2 ya, X1 dan X2. Jadi K2 kemudian N-nya adalah 10 jumlah observasi. Kita buka DW. Nah, ini teman-teman, ini adalah tabel Darwin-Watson untuk signifikansi 5%. Nah, oke. Kita buka ya. Nah, tadi kita sudah ketahui nih bahwa N-nya adalah 10. Nah, larinya ke sini. Nah, jumlah K-nya adalah 2. Ini ya. Oke. Berarti bisa pakai DL dan DU. Nah, karena tadi syaratnya adalah DU kurang dari DW ya, ini ya, DU kurang dari DW, kurang dari 4 min DW, dipakai hanya DU-nya saja. Nah, oke, kita hitung ya dengan model matematika. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini dia nih. Oke, ini ada tabel output Darwin-Watson yang tadi ya, 2,74. Kemudian ini adalah tabel Darwin-Watson yang tadi ya, yang baru saya kasih lihat ya. Kita memenuhi N-nya 10, K-nya adalah 2, untuk DW-nya adalah 1,614 ya. Oke, kita bisa lihat dari sini nih, sama kok sama tabel DW. Nah, yang ini.
Nah, sama ya. Nah, ini kita tarik garis ya. Nah, inilah. Jadi ini K-nya 2, DU-nya dipanggil dari ini 1,6413. Sama ya hasilnya ya. Ini. Oke. Nah, penghitungannya kita buat seperti bukan persamaan, tapi seperti rumus ini ya. DU-nya kita masukkan 1,6413 kurang dari nilai DW-nya ini ya. 2,074, kemudian kita hitung 4 min DW, kita hitung. Nah, memenuhi ya. Jadi 1,6 sekian kurang dari 2,0 kurang dari 2,3 ini artinya memenuhi ya, sesuai dengan rumus ini ya. Artinya apa? Artinya tidak ada autokorelasi pada model regresi. Ini berarti lolos autokorelasi ya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita masuk ke pengujian berikutnya. Yang terakhir adalah uji heteroskedasticity. Nah, untuk heteroskedasticity ini agak berbeda ya. Dia harus melakukan absolut dulu pada variabel residualnya. Oke, caranya bagaimana, teman-teman? Kita simak. Pertama yang harus teman-teman lakukan untuk melakukan pengujian heteroskedasticity, untuk heteros ini saya menggunakan yang ini ya, karena ada banyak saya menggunakan yang Glatzer ya teman-teman. Nih, saya menggunakan yang ini ya, yang Glatzer yang ini. Syaratnya signya dia harus 5% untuk bisa lolos hetero. Nah, oke, kita masuk langsung ke output. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman masuk ke transform ya, compute variable. Kita klik. Nah, kita absolutkan nilai daripada nilai residualnya. Oke. Kita ketik ABSUT. Nah, lari ke sini ya, ke function group all, klik, kemudian kita cari ABS yang ini ya. ABS kita klik, kita arahkan ke atas. Nah, karena ini masih kosong, tanda tanyanya ya. Kita pakai yang unstandardized residual, kita masukkan. Oke, nah kalau sudah seperti ini ya, absolut dalam kurung res 1, ini sudah betul ya, kalau sudah seperti ini. Kemudian langsung kita oke. Nah, akan muncul tulisan seperti ini nih teman-teman ya, compute ABS seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat di inputnya, akan ada penambahan 1 kolom. Ini yang di variable view, penambahan 1 baris, kemudian yang di data view juga ada penambahan 1 kolom kalau yang ini. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkahnya mudah ya, teman-teman langsung regress kembali ya dengan menggunakan absolute yang ini. Nah, lakukan hal yang sama ya. Analyze regression linear. Oke. Nah, yang tadinya dependennya VBV kita ganti yang sudah kita absolutkan menjadi variabel dependent. Nah, untuk variabel independennya masih sama ya, seperti yang tadi ya. Nah, untuk settingnya tidak perlu kita setting ya. Langsung kita oke. Nah, dia akan muncul regression yang baru dengan dependentnya sebagai variabel dengan ABSUT sebagai variabel dependent. Nah, yang kita cari yang mana? Kita abaikan tabel-tabel yang ini, kita fokus untuk hetero adalah tabel yang ini saja nih teman-teman. Nah, yang ini tabel koefisien kita merujuk hanya yang di sini saja ya, ada institusional sama ROA. Kita merujuknya di sini saja. Untuk tabel-tabel yang lain kita abaikan ya. Yang penting dia sudah betul untuk penginputan dependennya adalah ABSUT. Nah, syaratnya tadi sudah terlihat ya bahwa untuk uji Glatzer syaratnya di sini dia harus lebih dari 5% untuk bebas hetero. Nah, kita simak. Nah, oke. Di nilai signya kita lihat untuk institusional 0,655, kemudian untuk ROA 0,689. Artinya keduanya sudah di atas 0,05 atau di atas 5%. Ini berarti bebas dari heteroskedastisitas ya. Dapat disimpulkan bahwa model regresinya lolos heteroskedasticity. Oke, mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, dari regresi yang pertama tadi ya, untuk mencari nilai residual kita pergunakan untuk melihat
apakah datanya normal atau tidak. Kemudian kita lakukan Kolmogorov Smirnov untuk uji normalitas, lolos ya, karena di atas 5%. Kemudian untuk uji multi ya, uji multi nilai toleran dan VIF-nya juga sudah memenuhi. Ini juga bebas multikolinearitas. Kemudian uji autokoresi dari tabel DW di compare dengan DW tabel memenuhi juga ya. Ini juga untuk autokorelasinya juga bebas autokorelasi. Kemudian yang terakhir untuk hetero di regresi yang kedua tadi ya. Nah, kita simak di tabel koefisiennya, ini juga signya di atas 5%, artinya juga lolos pengujian heteroskedastisitas. Oke, cukup ya. Mudah kan untuk tutorial regression linear berganda ya, regresi linear berganda dan pengujian asumsi klasik ya, dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi ya, kemudian heteroskedastisitas. Oke, cukup ya untuk tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan silahkan komen ya, jika ingin komen bisa komentar yang sopan supaya channel saya lebih berkembang. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.